Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Walidah Dahlan yang kami hormati, mari kita terlebih dulu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beberapa kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, sehat, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dan kita masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan sampai hari ini, yaitu sampai hari yang ke-10. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjalani ibadah Ramadan sampai akhir nanti. Amin, amin. Tak lupa salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan para sahabat dan para pengikutnya. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini bertemu dengan Bapak Ibu semua sedikit untuk mengisi kultum setelah habis tarawih ini. Tadi panitia atau takmir sudah memberitahu jangan lama-lama Pak, 15 menit paling lama. Ya siap insya Allah, malah nanti mungkin 10 menit saja karena memang puasa sudah sampai hari ke-10 ini ya, apalagi cuaca begitu mendung kayak gini ya, memang kalau badan nggak fit bisa kena flu atau penyakit yang lainnya. Tapi kita masih alhamdulillah dibandingkan dengan saudara-saudara kita ya yang kena musibah banjir di sekitar Bekasi, Jakarta dan lain-lainnya. Nah, jadi mikirnya gitu aja, jadi lebih enak gitu. Jadi kita tidak akan bersulah. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam waktu yang singkat ini kami sedikit ingin menguraikan yaitu ayat yang sudah terkenal di setiap bulan Ramadan, yaitu Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian semua menjadi bertakwa. Jadi kami harapkan Bapak Ibu tidak bosan mendengar ayat ini ya, karena saya yakin setiap ustadz yang menyitir ayat ini pasti akan memakai sudut pandang yang berbeda-beda. Artinya apa? Karena memang ilmu Allah itu lebih luas ya, sehingga manusia hanya bisa mengambil sedikit daripada satu ayat itu. Nah, mudah-mudahan nanti juga yang saya uraikan ini nanti bisa melengkapi kajian-kajian ustadz yang terdahulu yang sudah menyitir ayat ini. Kami ingin menyitir yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, bahwa puasa ini adalah merupakan kewajiban. Kalau kita sudah tahu bahwa puasa itu kewajiban, ya wajib. Artinya apa? Kalau ditinggalkan itu dosa. Karena itu termasuk salah satu rukun Islam kita. Karena itu setiap muslim harus menjalankan ibadah puasa ini. Kalau kita patokannya hanya menjalankan ini, menggugurkan kewajibannya, artinya sebagai kewajiban, itu saya pikir mudah ya, semua orang akan bisa melakukan itu. Mungkin anak-anak ya kelas SD atau apa itu bisa melakukan puasa seperti itu, karena fikihnya puasa itu kan hanya ya menahan makan minum ya, kemudian berhubungan badan atau menahan nafsu ya, dari terbit fajar sampai nanti maghrib tiba. Nah seperti itu. Nah, kalau Anda sudah bisa menahan seperti itu ya secara fikih sah gitu kan. Nah, cuman pertanyaannya, apakah kita hanya sampai di situ aja atau artinya hanya menggugurkan kewajiban? Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Kemudian di ayat lainnya, yaitu saya potong di ayat terakhir, yaitu la'allakum tattaqun. Nah, ini yang penting, agar kalian semua bertakwa. Jadi di samping puasa itu hanya kewajiban, tapi ada juga satu tujuan atau hikmah yang ingin kita capai dengan puasa itu. La'allakum tattaqun. Sedikit kami jelaskan ya, dari sisi bahasa saya hanya tahu sedikit saja tentang bahasa Arab ya, bahwa la'allakum, la'alla di dalam bahasa Arab itu ada namanya tamani taroji. Kalau tamani itu suatu ungkapan ya harapan yang tidak mungkin tercapai, itu namanya tamani. Itu biasanya menggunakan laita ya, misalkan kalau saya muda ya saya akan
belajar lebih giat lagi. Nah, itu sesuatu yang nggak mungkin karena saya sudah umurnya hampir 60, ingin muda lagi. Itu namanya tamani ya. Tapi kalau taroji itu sesuatu harapan yang mungkin bisa dicapai walaupun itu sulit, walaupun itu perlu satu usaha. Itu namanya taroji. Biasanya menggunakan langala atau asa. Nah, jadi kalau kata-katanya langalakum tatakun, jadi artinya takwa itu sebenarnya bisa kita capai semua pun manusia gitu. Langalakum tatakun, karena bahasanya menggunakan seperti itu. Mudah-mudahan kita semua setelah puasa Ramadan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, karena itu seperti itu. Dan bahasanya tatakun itu kalau kita belajar fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu dinamis, artinya untuk sekarang dan depan. Karena itu takwa itu sesuatu yang harus diusahakan terus menerus, tidak boleh berhenti. Tidak hanya mungkin di bulan Ramadan ya, mungkin setelah Ramadan kita harus selalu menjaga ketakwaan kita supaya kita tidak hilang seperti itu. Nah, itu harapan kita. Lah mudah-mudahan karena ini sesuatu yang sulit ya, kita harapkan nanti kita selama bulan Ramadan ini dididik oleh Allah Ta'ala, yang disebut juga bulan tarbiyah, bulan Ramadan ini untuk mendidik kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu di bulan Ramadan ini ada namanya siam di siang hari. Kemudian juga kita dianjurkan melakukan sunnah-sunnahnya ya, sebagai riyadhah ya, yaitu malam hari ya, qiyamul lail. Kemudian kita juga dianjurkan untuk qiraatul Quran, membaca Quran ya. Bahkan tidak hanya membaca Quran, kita dianjurkan untuk juga memahami isi-isi Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kalau kita tidak paham, tidak punya ilmunya, ya mestinya harus belajar dengan gurunya untuk mempelajari Al-Quran seperti itu. Nah, itu tujuan daripada kita menjadi langalakum tatakun. Kemudian apa yang disebut dengan takwa itu? Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Ya, takwa kalau kita lihat bahasanya ya waqawaki wikoyatan ya. Itu artinya memelihara diri atau menjaga diri ya, seperti itu asal-asal bahasanya. Karena itu orang yang bertakwa, orang yang bisa menjaga diri terutama dari sesuatu yang melanggar dari perintah Allah ya, seperti itu. Itu harus bisa menjaga diri, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang telah dilarang oleh Allah kita lakukan. Itu jadi kita harus jadi orang yang bertakwa itu orangnya mesti hati-hati, nah, tidak gerusah-gerusuh. Kita lihat apakah ini boleh dilakukan, apakah ini melanggar aturan atau tidak, lah seperti itu. Nah, jadi takwa orangnya yang sangat berhati-hati. Karena itu saya pernah baca bukunya Yunar Elias di kuliah akhlak itu ya. Jadi yang dimaksud orang bertakwa dalam hidup dunia ini ibaratnya seperti orang yang ya hidup di tengah-tengah hutan. Nah, di sana ada binatang buas, di sana ada onak dan duri, di sana ada jurang yang menganga. Nah, kita harus berjalan hati-hati. Kita tengok sana sini, apakah ini jalannya benar atau tidak, seperti itu. Begitu juga kita sebagai seorang Muslim hidup di dunia ini, ya seperti itu, berhati-hati. Apakah ketika kita berjalan, ketika kita bekerja, apakah berbahaya, apakah melanggar aturan atau tidaklah, seperti itu. Itu orang yang bertakwa adalah berhati-hati seperti itu, jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang perbuatan faksa dan mungkar. Jamaah taraweh yang kami hormati, jadi ibaratnya seperti itu orang-orang yang bertakwa itu. Lah monggo, ini karena mungkin waktunya masih cukup lama, kita baru 10 hari, baru sepertiga, masih ada 2/3 lagi ya. Mari kita waktu sisa ini kita gunakan dengan sebenar-benarnya untuk benar-benar taqarrub, mendekat kepada Allah SWT. Yaitu apa? Dengan cara kita beribadah, menambah ibadah-ibadah sunnah yang ada. Jangan hanya puasa saja, tapi perlu kita qiyamul lail. Ya, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ya itu membaca Quran, ya pemahaman seperti itu. Nah, seperti itu. Sehingga kita dengan demikian puasa kita tidak akan menjadi puasa yang sia-sia ya. Nanti kita benar-benar setelah selesai satu Ramadan ini kita bisa menggapai yaitu gelar yang langalakum tatakun itu. Nah, itu seperti itu. Kalau kita hanya menggapai ya seperti tadi saya katakan ya, membatalkan puasa itu mudah, tapi yang sangat sulit adalah seperti itu. Karena itu
Imam Ghazali ya dalam satu bukunya juga mengatakan bahwa puasa itu ada tingkatan. Ya, tingkatannya puasa orang yang umum, kemudian orang yang khusus, kemudian orang yang khusus lagi. Lah seperti itu. Ya orang yang umum ya seperti itu, hanya membatalkan tidak makan, tidak minum. Tapi ketika orang berpuasa secara disebut orang khusus ya sudah menjauhi dari perkataan, perbuatan yang sia-sia. Nah, waktu yang ada jangan kita gunakan yang sia-sia, kita gunakan yang bermanfaat selama Ramadan ini. Terlebih lagi tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan orang yang khusus, sangat khusus itu tadi. Yaitu kalau sudah, itu dalam bukunya dinyatakan bahwa itu harus melalui hati. Jadi hati harus benar-benar dijaga. Nah, itu amat sangat sulit sekali kita untuk menjaga hati supaya tidak berbuat buruk itu seperti itu. Lah monggo kira introspeksi, apakah setelah 10 hari ini apa puasa kita hanya seperti orang yang biasa, orang yang awam, atau orang yang khusus, atau tingkatannya sudah mencapai tingkatan yang khusus lagi. Nah, moga-moga kita introspeksi secara diri sendiri ya. Mudah-mudahan kita bisa menggapai derajat langkah takum di akhir puasa nanti. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.